Soal ini merupakan salah satu soal dalam pembahasan sistem ekskresi atau sistem pembuangan sampah dari dalam tubuh. Cukup ekstrim ini dipanggilnya sampah. Dan yang jadi topik pembahasan adalah akibat dari penimbunan sampah di dalam tubuh. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana jika sampah tubuh tidak dikeluarkan dari dalam tubuh? Pertama kalian harus tahu dulu kok sampai sampah ini apa, sampah yang didefinisikan sampah di dalam tubuh ini apa. Jadi biasanya ada 3 kategori senyawa atau zat-zat yang bisa dikategorikan sebagai sampah. Yang pertama adalah zat sisa hasil metabolisme. Jadi metabolisme ini kan proses kimia di dalam tubuh untuk mengubah makanan atau sumber energi untuk membentuk energi. Jadi kalian makan supaya berenergi. Nah, prosesnya dari makanan kok bisa jadi energi? Ini proses metabolisme. Nah, selain menghasilkan energi, ada juga nih zat sisa, sama kayak produksi di dunia biasa. Kalau produksi sesuatu biasanya ada zat-zat sisanya, karena produksinya ada yang memang nggak kepake bahan bakunya, itu jadi zat sisa nanti. Kemudian kategori kedua adalah racun atau toksin. Jadi kalau ada senyawa atau zat yang bersifat toksin atau beracun bagi tubuh, dia juga dikategorikan sebagai sampah dan harus dikeluarkan dari tubuh. Dan yang terakhir ada senyawa yang tidak lagi dibutuhkan tubuh. Jadi misalkan kalian makan sesuatu secara berlebihan, misalkan proteinnya berlebihan dalam sehari atau lemaknya berlebihan dalam sehari, nah itu juga bisa dikategorikan sebagai sampah karena nggak ada fungsinya lagi di dalam tubuh. Buat apa dia di dalam tubuh kalau nggak bisa dicerna, kalau nggak bisa difungsikan? Jadi itu juga sampah. Nah, gimana atau akibatnya apa kalau sampah tidak dibuang dari dalam tubuh? Sampah kalau tidak dikeluarkan dari dalam tubuh akan terakumulasi, satu itu, karena nggak dibuang akhirnya menumpuk di dalam tubuh. Nah, ketika sampah-sampah ini zat hasil metabolisme, racun atau toksin dan senyawa yang tidak lagi dibutuhkan menumpuk di dalam tubuh atau terakumulasi di dalam tubuh, ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena seperti tadi kategori-kategorinya sudah jelas, dia merupakan zat sisa, jadi nggak ada manfaatnya lagi. Yang perlu dikeluarkan bahkan dapat bersifat toksik atau beracun. Karena dia ada sampah yang golongannya ini zat-zat beracun atau toksin. Jadi memang sangat-sangat berbahaya kalau terakumulasi. Contohnya apa yang toksin? Contohnya ini urea paling gampang. Apalagi nanti kalau kalian belajar soal sistem ekskresi, urea ini salah satu senyawa yang jadi pembahasan dan harus dikeluarkan melalui urin. Dan ini cuma salah satu contoh yang bersifat toksin. Jadi kalau terus-terusan ada di dalam tubuh, dia bisa merusak organ tubuh. Lama-lama tubuhnya bisa jadi sakit. Kalian bayangkan ini kalau punya ruangan, terus ada banyak sampah, nggak dibuang-buang, lama-lama jadi kotor. Nah, kalau kotor itu bisa banyak bakteri yang ada di sana, banyak virus yang ada di sana. Nah, kalau di dalam tubuh juga seperti itu. Kalau nggak dibuang, tubuhnya lama-lama kotor, bukan lagi tubuh yang bersih. Nah, tubuh yang kotor ini benar-benar jadi sarang di mana bisa banyak penyakit yang bisa muncul. Terlepas dari dia itu toksin atau tidak, kalau ada kotoran-kotoran di dalam tubuh yang tidak dibuang, lama-lama penyakit juga bisa muncul karena ada kemungkinan bahwa dia bisa merusak organ-organ tubuh.